Halo, perkenalkan nama saya Guido Ranabisa dengan nomor NRP 5112111067 dari kelas fisika 43. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika partikel. Ya, dinamika partikel disusun oleh saya. Dinamika partikel di sini kita akan mempelajari tentang apa itu dinamika partikel, hukum Newton dan pemakaian hukum Newton, dan manfaat mempelajari materi dinamika partikel ini. Yang pertama, apa itu dinamika partikel? Pasti kita bertanya siapa itu dinamika partikel. Jadi dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya. Contohnya mobil. Mobil itu kalau nggak ada gaya yang bekerja ya diam aja. Tapi kalau mobil ada gaya, misalnya kita kasih gaya berapa, itu mobil itu akan bergerak. Lalu hukum Newton. Hukum Newton yang bertanya yaitu apa? Pertama, apabila rujukan gaya pada benda 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus peraturan. Contohnya mobil. Mobil itu bila gaya yang bekerjaan 0, maka benda itu akan diam, nggak bergerak. Tapi kalau kita kasih gaya misalnya 100 Newton, maka benda itu bergerak dengan kecepatan misalkan 20 km per jam. Maka jika gayanya itu terus 100 Newton terus, maka benda itu akan bergerak terus dengan kecepatan 20 km per jam terus, nggak ada percepatan atau apa lainnya. Yang hukum kedua, percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Ini sesuai dengan rumus Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Penerapannya itu. Yang ketiga, jika kita memberikan aksi, maka benda juga memberikan aksi dengan arah yang berlawanan. Nah, ini contoh paling sederhananya kita berenang. Kita berenang itu kan mendayung air ke belakang. Mendayung air ke belakang, maka arahnya air itu kan ke belakang. Nah, terus kita kan ke depan, berarti berlawanan gitu. Selanjutnya penerapan hukum Newton. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Jadi mau bendanya gimana, mau di atas gedung, mau di dalam laut, pokoknya ke bawah. Dan ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Contohnya ada bidang miring, terus ada benda. Maka gayanya akan gaya normal ke tegak lurus dengan bidang. Contohnya begini. Ini yang tegak lurus dengan bidang adalah gaya normal. Sedangkan yang ke bawah itu adalah gaya berat. Jadi, yang ke bawah itu adalah gaya berat. Masih di penerapan hukum Newton, ada gaya tegang tali. Gaya tegang itu adalah gaya tegang tali yang bekerja pada tali ketika ada reaksi dari luar. Contohnya begini, ini kan ada massa benda kira-kira. Ya kita misalnya ada 10 kilo, terus ada tali. Nah, itu tegangan tali itu yang disebut dengan gaya tegang tali. Kekuatan talinya itu. Ini yang ke bawah, ini adalah gaya berat. Gaya berat itu pokoknya selalu ke bawah, kemanapun arahnya. Lalu apa sih manfaat dari belajar dinamika partikel ini? Yang pertama pasti menambah ilmu. Jadi kita menambah ilmu. Yang kedua sebagai sarana belajar, pasti kita jadi belajar mengenai dinamika partikel ini. Yang ketiga, mengetahui mengapa benda bergerak. Jadi benda bergerak itu karena ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Lalu mengetahui hukum Newton. Tadi kan sudah disebutkan bahwa hukum Newton itu ada 13, kayaknya ada banyak, tapi yang kita pelajari hanya 3 saja. Mengetahui penerapan hukum Newton, tadi sudah saya kasih contoh gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali sebenarnya. Ada gaya-gaya yang lain, tapi keterbatasan waktu juga dalam menjelaskan. Jadi seperti itu dulu dan lain-lain. Jadi ada banyak manfaat dalam belajar ini. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.